Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulzilatun Nabawiyah, NIM 1262042024140. Saya dari kelas TMT 3E. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran filsafat, yaitu hubungan filsafat dengan matematika. 1. Matematika dan filsafat merupakan upaya-upaya intelektual paling awal untuk memahami dunia di sekitar kita, dan keduanya lahir di Yunani kuno serta mengalami transformasi penting di sana. 2. Matematika adalah suatu studi kasus penting bagi filsuf. Agenda filsafat kontemporer memiliki formulasi-formulasi yang sangat jelas berfokus pada matematika yang meliputi epistemologi dan ontologi. Aliran-aliran filsafat matematika. Secara umum, filsafat matematika pada dasarnya ialah percobaan penyusunan kembali kumpulan pengetahuan matematika yang tidak teratur selama berabad-abad dan kemudian diberi simbol serta makna tertentu, yaitu aliran logisisme, aliran formalisme, aliran intuitionisme, dan platonisme. 1. Aliran logisisme. Logisisme memandang bahwa matematika sebagai bagian dari logika. Oleh karena itu, pengkajiannya juga harus menggunakan logika, sehingga matematika lebih logis untuk dipahami. Menurut Bertrand Russell, 1. Semua konsep matematika secara mutlak dapat disederhanakan pada konsep logika. 2. Semua kebenaran matematika dapat dibuktikan dari aksioma dan aturan melalui penarikan kesimpulan secara logika semata. Menurut Rudolf Carnap, pada tahun 1931, yaitu 1. Konsep-konsep matematika dapat diturunkan dari konsep-konsep logika melalui definisi-definisi yang gamblang atau jelas. 2. Teorema-teorema matematika dapat diturunkan dari aksioma-aksioma logika melalui pengambilan kesimpulan murni. Menurut Ernst, pada tahun 1991, ada beberapa keberatan terhadap logisisme, antara lain: 1. Bahwa pernyataan matematika sebagai implikasi pernyataan sebelumnya. Dengan demikian, kebenaran-kebenaran aksioma sebelumnya memerlukan eksplorasi tanpa menyatakan benar atau salah. Hal ini mengarah pada kekeliruan karena tidak semua kebenaran matematika dapat dinyatakan sebagai pernyataan implikasi. 2. Teorema ketidaksempurnaan Gödel menyatakan bahwa bukti deduktif tidak cukup untuk mendemonstrasikan semua kebenaran matematika. Oleh karena itu, reduksi yang sukses mengenai aksioma matematika melalui logika belum cukup untuk menurunkan semua kebenaran matematika. 3. Kepastian dan keajegan logika bergantung kepada asumsi-asumsi yang tidak teruji dan tidak dijustifikasi. Program logisis mengurangi kepastian pengetahuan matematika dan merupakan kegagalan prinsip dari logisisme. Logika tidak menyediakan suatu dasar tertentu untuk pengetahuan matematika. 2. Aliran formalisme, yaitu aliran ini menyatakan bahwa matematika merupakan sistem lambang yang digunakan dalam mewakili benda-benda yang ada atau menggunakan proses pengolahan terhadap lambang-lambang yang digunakan. Menurut Ernst, pada tahun 1991, formalis memiliki dua tesis, yaitu: 1. Matematika dapat dinyatakan sebagai sistem formal yang tidak dapat ditafsirkan sembarangan. Kebenaran matematika disajikan melalui teorema-teorema formal. 2. Keamanan dari sistem formal ini dapat didemonstrasikan dengan terbebasnya dari ketidakkonsistenan. Menurut Anglin adalah: 1. Formalis dalam memahami objek matematika seperti lingkaran sebagai sesuatu yang konkret, padahal tidak bergantung pada objek fisik. 2. Formalis tidak dapat menjamin permainan matematika. Adapun pendapat lainnya, yaitu 1. Lingkaran dan yang lainnya adalah objek yang bersifat material. 2. Meskipun beberapa permainan itu tidak konsisten dan kadang-kadang trivial,
tetapi yang lainnya tidak demikian. 3. Aliran institutionisme, yaitu aliran ini memandang matematika sebagai hasil dari intuisi. Intuisi dijadikan andalan dalam mengkaji dan memahami matematika. Pengetahuan secara intuisi dapat dipergunakan sebagai hipotesa bagi analisis selanjutnya dalam menentukan benar tidaknya pernyataan yang dikemukakan. Tokoh yang menganut intuitionisme adalah seorang ahli matematika asal Belanda yang bernama Luitzen Egbertus Jan Brouwer pada tahun 1881 sampai 1966. Dalam matematika, intuisionisme adalah suatu program menyatukan kembali metodologi dengan mutu bahwa tidak ada kebenaran matematika tanpa pengalaman. 4. Platonisme. Pandangan Plato terhadap matematika bahwa objek matematika bersifat abstrak dan tidak memiliki hubungan realitas atau asal-usul sehingga bersifat abadi dan tidak berubah. Masalah dari aliran ini antara lain tidak dapat menjawab pertanyaan tepatnya di mana dan bagaimana objek matematika itu ada, dan bagaimana cara kita mengetahui keberadaannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.